Aku terus-menerus menemui ibu kandungku, tapi dia tidak tahu siapa aku sebenarnya. Oke teman-teman, jika sinopsis singkat tadi membuat kalian tertarik, maka jangan kemana-mana, karena aku akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ding, ding, ding. Disclaimer, disclaimer. Semua nama tokoh di cerita berikut merupakan pemberian aku ya. Jadi mereka itu pengen membagikan cerita mereka itu secara anonimus atau tidak pengen diketahui namanya. Tapi biar aku gampang menceritakan cerita ini kepada kalian, maka aku memberikan mereka nama. Jadi nama-nama berikut itu bukanlah nama asli. Untuk cerita kali ini, mari kita sebut tokoh utamanya dengan nama Evan. Evan adalah seorang pria berumur 24 tahun. Ibu kandungnya Evan sudah melahirkan Evan saat dia baru saja berumur 14 tahun. Dan dia menyerahkan Evan untuk diadopsi. Saat ibu kandungnya baru melahirkan Evan, dia menuliskan secarik surat untuk Evan. Dan sampai saat ini surat tersebut masih disimpan oleh Evan. Itu cukup gila bagi Evan mengetahui surat tersebut ditulis oleh seorang anak kecil yang dimana di surat tersebut dikatakan bahwa dia tidak bisa menjadi ibu untuk Evan. Tapi dia harap Evan bahagia. Dia cukup terbuka untuk memiliki kontak dengan Evan. Tapi Evan harus pergi dari kota asalnya karena pekerjaan ayah angkatnya ketika Evan masih berumur 11 tahun. Dan sepertinya itu mustahil bagi Evan untuk mencari ibu kandungnya di saat itu. Tetapi untungnya, pada akhirnya Evan mampu menemukan ibu kandungnya. Ibu kandungnya Evan, mari kita sebut saja dengan nama Elena, bekerja di suatu restoran kecil dan Evan sering pergi ke sana. Tapi Elena tidak tahu bahwa Evan adalah anaknya pada saat itu. Evan dan Elena kadang sempat mengobrol, dan Evan berkesan dia adalah wanita yang baik. Terkadang ketika Elena berkata seperti, "Apakah kamu mau isi ulang sayang?" atau menggunakan sebutan sejenisnya, Evan ingin memberitahunya. Evan tidak tahu mengapa sebutan itu membuatnya gugup. Evan dengan ibunya terkadang mengobrol, dan Evan merasa ibunya adalah orang yang ikhlas. Jika tidak sedang sibuk, dia cukup terbuka untuk mengobrol hal-hal random. Evan berkendara sekiranya 2 jam untuk makan di restoran itu, hanya agar dia bisa melihat ibunya. Dan sepertinya Elena sudah hafal dengan Evan, karena Evan sering datang ke restoran itu setidaknya 1 atau 2 kali dalam seminggu dalam 3 bulan belakangan ini. Oleh karena itu, Elena selalu menyapa Evan dengan senyuman lebarnya. Andai saja Elena tahu siapa Evan sebenarnya. Yah, pada akhirnya Evan memberanikan diri untuk memberitahunya. Dan ya, itu cukup berat. Hatinya Evan berdegup sangat kencang. Evan terus-menerus berpikir bagaimana cara untuk memberitahu ibu kandungnya bahwa dia adalah anaknya. Evan sempat berpikir untuk menulis surat saja untuk ibu kandungnya, tetapi pada akhirnya Evan memutuskan untuk bicara langsung saja padanya. Evan menunggu ibunya untuk menyelesaikan shift-nya. Dan ketika mereka sudah menutup restorannya, Evan menunggu di tempat parkir. Evan dan ibunya menyapa satu sama lain ketika ibunya melihat Evan. Kemudian, Evan bilang ada hal serius yang ingin dia beritahu kepadanya. Pertama-tama, Evan ingin meminta maaf terlebih dahulu karena dia telah menyembunyikan kenyataannya terlalu lama. Ibunya sama sekali tidak bereaksi, sampai Evan memperlihatkan surat yang ibunya tulis saat dia baru melahirkan Evan pada saat dia berumur 14 tahun. Dan kemudian Elena mulai menangis sejak saat itu. Dia berteriak dan menangis di waktu yang bersamaan. Dan Evan tidak sempat menyelesaikan pidato, "Aku adalah anakmu." Nah, ketika Elena melihatnya, dia langsung tahu. Tak lama kemudian dia langsung memeluk Evan dengan erat, tapi dia mundur dan bertanya, "Apakah aku boleh memelukmu?" "Tentu sangat boleh," jawab Evan. Kemudian mereka berdua saling berpelukan dan menangis di tempat parkir itu. Elena merasa sangat terpukul sampai-sampai kakinya tidak mampu menopang badannya dan hampir jatuh. Untungnya Evan mampu menangkap Elena yang masih shock. Elena sangat terkejut dengan kenyataan bahwa Evan kini sudah menjadi pria dewasa. Mendengarkan perkataan ibunya, Evan pun ikut menangis. Elena membuka kembali restorannya. Dan dia tidak mau menerima penolakan dari Evan atas ajakannya untuk makan malam bersama. Mereka berdua minum secangkir kopi dan memakan sebuah pie sambil mengobrol. Banyak sekali hal yang mereka bicarakan pada malam itu. Elena bilang saat kedua kalinya Evan datang ke restoran, Elena berintuisi bahwa Evan adalah anaknya. Tetapi hal tersebut terlalu sulit untuk dipercaya, jadinya Elena membuang pikiran tersebut. Elena membuang pikiran tersebut karena setelah bertahun-tahun Evan diadopsi, waktu itu Elena sempat melihat seorang anak yang seumuran dengan Evan dan mengira kalau anak tersebut adalah anaknya. Kemudian Elena menangis di depan umum. Itu sangat mengacaukan pikiran Elena dan sampai membuatnya depresi. Karena itulah Elena tidak akan melakukan hal yang sama ketika Elena melihat Evan saat awal pertemuan mereka. Elena bilang bahwa Evan sangat mirip dengan ayah kandungnya ketika dia masih muda. Mari kita sebut ayah kandungnya Evan dengan nama
Ethan. Alina dengan Ethan masih saling berhubungan untuk berjaga-jaga jika suatu saat nanti Evan akan datang kepada mereka agar memudahkan saat mengontak satu sama lain. Evan tidak pernah berharap untuk menemukan ayah kandungnya karena dia tidak pernah dibicarakan. Jadinya Evan sangat senang karena ayah dan ibu kandungnya sudah merencanakan hari di mana Evan akan tiba di kehidupan mereka di masa yang akan datang. Alina bilang bahwa awalnya Alina dan Ethan ingin mengurus Evan, terutama ayahnya Evan. Dia tidak mau Evan diadopsi, tapi dia tahu dia harus melepaskan Evan karena Alina dan Ethan hanyalah anak-anak pada saat itu. Butuh waktu yang cukup lama agar Ethan mampu merelakan Evan. Itulah mengapa Ethan tidak meninggalkan apa-apa untuk anaknya, karena Ethan tidak mau percaya bahwa dia tidak akan bisa melihat anaknya lagi. Alina dan Evan mengobrol cukup lama sampai jam 2 dini hari, dan restorannya tutup pada jam 11 malam. Alina ingin tahu segalanya tentang Evan, tapi yang paling dia penasaran adalah apakah Evan senang? Apakah orang tua yang mengadopsi Evan baik kepada Evan? Apakah Evan memiliki masa kecil yang bahagia? Dan ya, Evan memiliki semua itu. Evan mengucapkan terima kasih kepada Alina karena telah memberikan kehidupan kepadanya. Mereka berdua menangis lagi. Tetapi Alina menangis lebih banyak. Mereka berdua memang menangis, tapi air mata tersebut bukanlah air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan. Semuanya terasa sangat emosional bagi Alina. Terkadang dia terlihat sangat senang, kemudian terlihat sedih lagi. Saat ulang tahun ke-18-nya Evan, Alina berharap Evan akan mendatanginya. Itulah mengapa Alina berdiam di kota yang sama. Tapi karena Evan tidak mengunjunginya pada saat itu, Alina berpikir bahwa Evan membencinya, atau berpikir mungkin lebih baik Alina tidak ada di kehidupannya Evan. Itu semua membuat Evan merasa tidak enak, karena tidak segera mengunjungi ibunya. Alina bilang itu bukan salahnya Evan. Evan telah melakukannya dengan benar, karena Evan tidak terburu-buru, dan dia datang pada saat dia sudah siap. Mereka berdua belajar banyak hal tentang satu sama lain. Alina mengajak Evan untuk makan malam bersama lagi di waktu dekat, untuk mengobrol lebih banyak lagi. Jika tertarik, Alina ingin mengundang Evan ke rumahnya dan memperkenalkan dia dengan suaminya. Itu terdengar sangat baik bagi Evan. Evan dengan Alina saling bertukar kontak. Setelah Evan pergi dari restoran, Alina menuliskan pesan berisikan ucapan terima kasih karena telah memberikan Alina sebuah hadiah yang tidak tahu apakah itu akan datang. Karena Alina selalu berharap dan berdoa untuk dipertemukan kembali dengan anaknya, tetapi dia tidak tahu apakah kejadian tersebut akan terjadi atau tidak. Untungnya, kejadian tersebut terjadi. Oke teman-teman, untuk chapter 1 cukup sampai di sana terlebih dahulu dan mari kita pause dulu sebentar. Buat kalian yang nonton sampai sini, aku asumsikan kalian suka dengan cerita ini, dan jika kalian suka, kenapa kalian gak support channel ini aja sekalian dengan like video ini, kemudian komen pendapat kalian di komentar, kemudian subscribe channel ini, ataupun share video ini kepada teman-teman kalian. Apakah Evan akan bertemu dengan ayahnya di kemudian hari? Dan apakah ayahnya Evan masih ingat dengan Evan? Mari kita simak chapter kedua ini untuk menemukan jawabannya. Sejujurnya, pertemuan Evan dengan ayah kandungnya membuat Evan sangat gugup, karena Evan tidak tahu apa-apa tentang ayahnya. Itu sangat berbeda dengan pertemuan Evan dengan ibu kandungnya, karena Evan mampu melihat ibu kandungnya dari jauh dan perlahan-lahan mendekatinya. Evan meminta Alina untuk menemani Evan saat dia akan bertemu dengan Ethan, karena Evan cukup gugup untuk bertemu dengan ayah kandungnya. Evan dan Alina melihat Ethan sedang menangis di bangku taman, bahkan sebelum Evan mendekatinya. Ethan merupakan orang yang cukup kuat dan besar. Dia mampu menarik Evan dan memeluknya saat dia sedang menangis. Ethan ingin tahu bahwa Ethan dan Alina sangat mencintai Evan. Ethan tidak bisa berhenti untuk memeluk anaknya. Bahkan sampai Evan kehilangan angka untuk dihitung seberapa banyak ayahnya memeluk dia. Ethan bahkan tidak bisa berhenti berkata, "Terima kasih Tuhan," saat dia sedang memandang wajah anaknya. Mendengar Ethan mengucapkan seberapa cinta dia kepada Evan, membuat Evan memeluk balik ayahnya erat-erat. Semua kata-kata yang Ethan katakan sangat berarti bagi Evan. Evan yakin itu sangat terlihat aneh bagi orang-orang yang ada di sekitar taman itu melihat 3 orang menangis bersama-sama. Ethan bilang bahwa dia tidak bisa berhenti menangis saat dia sedang berkendara menuju taman. Dia bahkan mengira dia sudah tidak punya lagi air mata saat dia bertemu dengan anaknya. Ketika Evan memperhatikan wajah ayahnya, Alina tidak berbohong saat dia bilang bahwa wajahnya Evan sangat mirip dengan ayahnya. Ethan membawakan hadiah untuk Evan. Ethan bilang kepada Evan, jika kamu tidak menginginkannya, kamu tidak perlu menerimanya. Meskipun begitu, Ethan merasa aneh jika dia datang tidak membawa hadiah bersamanya. Dan hadiah tersebut merupakan suatu barang yang sudah lama Ethan ingin kasih kepada anaknya. Salah satu hadiahnya adalah merupakan sebuah
boneka teddy bear yang sedang memegang bingkai foto. Di foto tersebut, Ethan sedang menggendong Evan saat Ethan masih berumur 15 tahun. Dan satunya lagi adalah sebuah jurnal. Isi jurnalnya tersebut berisikan tentang pesan-pesan yang ditulis untuk Evan setelah Evan diadopsi. Saat itu, Ethan sedang menjalankan terapi, dan itu membantunya untuk mengatasi emosinya. Dan dia berpikir akan memberikan jurnal tersebut kepada anaknya suatu hari nanti. Menulis jurnal adalah cara Ethan agar terus terkoneksi dengan anaknya. Jurnal tersebut berisikan tentang pikiran Ethan seolah-olah dia sedang berbicara dengan anaknya, bagaimana perasaan Ethan saat dia tahu bahwa Alina sedang hamil, kemudian adopsinya, kemudian semua hal yang Ethan pikirkan saat dia sedang menggendong Evan saat dia masih bayi. Awalnya, Evan tidak tahu bahwa Ethan juga ternyata ada di rumah sakit saat Alina melahirkan. Rasanya cukup menyedihkan bahwa kelahiran Evan ini sangat memengaruhi Ethan dan Alina selama bertahun-tahun. Mereka membicarakan tentang kehidupannya Ethan yang dimana kehidupannya tuh cukup sulit. Perjuangannya dengan kehidupan rumah tangga dan perasaannya tentang menyerahkan anaknya. Kemudian, Ethan ingin tahu segalanya tentang Evan. Kurang lebih, Ethan menanyakan hal yang sama seperti Alina saat dia ingin cari tahu tentang Evan. Evan memastikan kalau kedua orang tuanya telah membuat keputusan yang tepat karena hidupnya Evan cukup baik. Ethan terlihat ingin menangis ketika dia mengetahuinya. Karena itulah yang Ethan dan Alina harapkan dan bertanya-tanya selama bertahun-tahun. Alina pergi sejenak agar Ethan dan Evan mampu berbicara secara pribadi. Setelah Evan telah merasa nyaman untuk ditinggal sendiri bersama ayahnya, karena pada awalnya dia cukup gugup untuk bertemu dengan ayahnya. Sejak Alina sudah pergi, Ethan menceritakan cerita tentang saat dia bertemu dengan Alina. Terkadang, Ethan menunjukkan hal-hal yang mengingatkan dia kepada Alina dari Evan. Dan juga kesamaan satu sama lain, contohnya adalah Evan sangat menyukai mangga. Evan bisa memakan mangga sepanjang hari dan mangga adalah snack yang dia bawa saat dia pergi ke taman itu. Ethan memberitahu kepada Evan bahwa Alina sangat terobsesi dengan mangga. Bahkan saat Alina sedang mengandung Evan, dia malah makin mengidam mangga. Ternyata Evan memiliki banyak kesamaan dengan Ethan walaupun mereka baru pertama kali bertemu. Mereka berdua sangat menyukai hiking, bermain biliar, kemudian berenang. Mereka berdua juga suka musik rock, terutama musik rock tahun 90-an. Ethan sangat terbuka untuk membagikan segalanya. Dia benar-benar menyiapkan banyak hal untuk pertemuan dengan anaknya. Ethan berharap dan berdoa setiap hari agar dipertemukan lagi dengan anaknya, karena banyak sekali hal yang ingin dia bicarakan dengan anaknya. Secara keseluruhan, Ethan sangat menyukai pertemuan pertama dengan ayahnya. Ethan bersedia untuk bertemu dengan orang tua angkatnya Evan. Setelah menceritakan pertemuan Evan dengan kedua orang tua kandungnya, Evan yakin orang tua angkat Evan ingin bertemu dengan mereka lagi. Orang tua kandungnya Evan dengan orang tua angkatnya Evan memang sudah pernah bertemu sebelumnya, bahkan sebelum Evan lahir. Evan berpikir sepertinya bakal menarik jika mereka bertemu lagi sekarang. Suatu hari saat Evan sedang sarapan dengan kedua orang tua angkatnya, dia menceritakan pertemuan dia dengan kedua orang tua kandungnya. Ibu angkatnya Evan sangat bahagia dengan hasilnya. Bahkan, dia pun sempat menangis bahagia. Ayah angkatnya Evan sangat bangga karena dia tahu bahwa itu semua sangat sulit bagi Evan. Setelah dia menemukan ibu kandungnya beberapa bulan lalu, Evan membutuhkan persiapan yang lama untuk menghampiri ibunya. Evan sangat senang atas dukungan kedua orang tua angkatnya. Karena itu, sulit untuk tidak merasa bersalah atas keinginan Evan untuk mengetahui lebih banyak tentang kedua orang tua kandungnya. Kedua orang tua angkatnya Evan memberikan kehidupan yang sangat baik kepada Evan. Takutnya, karena Evan ingin mengenal lebih dalam tentang kedua orang tua kandungnya, malah terlihat seperti kedua orang tua angkatnya Evan tidak cukup baik, dan Evan lebih memilih mereka. Tapi, kedua orang tua angkatnya Evan ingin Evan untuk mengenal kedua orang tua kandungnya. Kedua orang tua angkatnya Evan sangat mengetahui betapa cintanya Evan kepada mereka, dan mereka tahu bahwa mereka tidak bisa digantikan. Mencari dan bertemu dengan Alina dan Ethan merupakan hal yang sulit bagi Evan. Saat itu, semua sangat sepadan bagi Evan. Lalu, melihat reaksi Alina dan Ethan membuat Evan semakin senang atas keputusannya. Oke teman-teman, gitu aja untuk cerita kali ini ya. Untuk di episode-episode sebelumnya makan ya tentang perselingkuhan mulu kan ya. Kalau sekarang mah kita membicarakan tentang yang wholesome lah. Ya meskipun ini nggak ada aksi yang mantap atau hal-hal luar biasa, tapi ini cukup bisa dinikmati sih, ya seenggaknya untuk aku. Dan aku harap kalian menyukai cerita ini sebagaimana aku menyukai cerita ini. Wholesome gitu, enak didengarnya.
bikin mood naik. Ya seperti biasa ya teman-teman, aku memberikan mereka nama itu tidak sembarangan. Aku mau memberikan mereka nama sesuai dengan apa yang terjadi di cerita itu. Tentang si tokoh utama ya. Even, ya aku agak sulit sih untuk mengucapkan namanya. Ethan Elena. Born of you, kalau di Google Translate itu artinya lahir dari kamu. Tapi kalau aku nyari gini, born of you meaning. Born of you three ya. A person of great character and strength. Ya beda gitu ya. You, terdengar kayak you ya. Kamu, atau artinya kamu. Ya mungkin itu sih, you artinya kamu ya. Kemudian youth, atau masa muda. Even lahir dari masa muda kedua orang tua kandungnya, yaitu Ethan si Elena. Elena masih umur 14 tahun dan Ethan masih umur 15 tahun saat Elena melahirkan Evan. Terus kemudian di sini dikatakan ya, God is gracious, Tuhan Maha Pengasih. Bagi Ethan dengan Elena, Evan adalah sebuah hadiah gitu kan. Apalagi saat mereka pertama kali bertemu dengan Evan saat dia sudah berumur 24 tahun. Itu kayak hadiah yang tak bisa tergantikan gitu. Sangat berarti, kasih dari Tuhan. Evan cocok banget sih untuk karakter ini. Kemudian Ethan, name ini enduring. Enduring itu abadi atau long lasting ya. Maksudnya long lasting itu bertahan lama. Kalau kita cari long lasting ya. Enduring meaning ya agak sulit gitu ya. Satu kata artinya apa ini? To be enduring, long lasting. Awesome screen, awesome camera, long lasting, very life, firm. Kalau firm itu padat ya, padat. Juga artinya strong atau kuat. Di ceritanya juga diceritainnya kalau si Ethan ini adalah orang yang kuat ya. Pas saat dia memeluk si Evan pertama kali, si autornya kan si Evan ini menulis gitu kan ya. Terus dia menuliskan bahwa si Ethan ini adalah orang yang kuat. Elena name meaning, sun ray atau cahaya matahari, shining light atau cahaya yang bersinar, moon atau bulan. Di ceritanya tuh kan ya si Evan ini tuh sangat bersyukur karena dia telah dilahirkan ke dunia ini. Elena sebagai seseorang yang melahirkan Evan, dia itu seperti sebagai cahaya lah bagi Evan. Ya sebenarnya bikin konten gini nggak usah deep amat sih, nggak usah sedalam-dalam ini. Cuman aku pengen aja kayak gini lah, biar keren gitu. Oke teman-teman, gitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian suka, karena aku juga suka.